Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di kampus tercinta kita ini, tepatnya di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pihak panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Ke lapangan mengembala keledai, bawa untah ke tengah gurun. Sebelum pidatonya saya mulai, izinkan saya membawakan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pidato yang akan saya sampaikan berjudul Peran Islam dalam Generasi Milenial di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Generasi milenial pada zaman sekarang cenderung kurang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, maka ia harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang masih mempunyai banyak kekurangan. Ada banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan, namun lupa dengan mereka yang memiliki keterbatasan dan lupa mensejahterakan kehidupan orang lain. Mereka berambisi untuk mencari kepentingan pribadi daripada kepentingan sosial. Keuntungan pribadi tersebut mereka dapatkan tanpa melihat psikologi orang-orang lain. Mereka mendapatkan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kerusakan terus terjadi di negara kita ini. Kerusakan tersebut terjadi karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kasus moral seperti narkoba, seks bebas, pelecehan wanita terus kerap terjadi. Walau perkembangan teknologi sudah sangat canggih dan berkembang sangat pesat, manusia rindu akan keadilan. Namun lupa bahwa menyingkirkan agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kerusakan bagi manusia itu sendiri. Maka peran agama ini sangatlah penting di tengah pesatnya teknologi. Agama terus ditentang untuk memberikan refleksi cerdas yang menarik bagi generasi milenial di tengah mentalitas yang menawarkan optimisme terhadap akal dan budi pekerti manusia. Agama harus menuntun manusia pada kesadaran insani, bukan hanya sekedar proses alami, melainkan proses religius dan kultural yang membuat hidup manusia itu menjadi utuh dan mengarah pada tujuan hidup. Agama ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Karena kita sadar, secanggih apapun teknologi, tetapi tetap saja ada kelemahannya dan kekurangannya. Manusia itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan untuk mengelola apa yang ada di dunia ini. Usaha manusia terus mengembangkan teknologi harus mempertimbangkan keutuhan pribadi dengan segala dimensi yang dimiliki. Puncak dari segala usaha manusia dalam mengelola dunia ini tak lain adalah teknologi. Manusia diberikan kepercayaan Allah SWT untuk mengelola dunia demi perkembangan hidup. Namun, manusia modern yang sangat yakin akan dirinya sebagai makhluk yang cerdas, yang mampu memperhitungkan berbagai hal yang ada di dunia ini, seperti peristiwa alam. Mereka dapat, contohnya gunung meletus, mereka dapat menentukan skala gunung tersebut. Namun mereka tidak sadar bahwa teknologi tersebut masih banyak kurang dan kelemahan. Hal tersebut menyebabkan manusia itu sadar bahwa teknologi itu tidak terus ada keunggulannya. Kenyataan bahwa alam yang perkasa dan keterbatasan yang dimiliki manusia memberikan manusia itu pencerahan untuk mengubah agama itu menjadi yang paling nomor satu.
agama yang dogmatis dan eksklusif menuju agama yang inklusif dan kontekstual dan peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia lain. Di sini kita paham bahwa hidup tidak cukup hanya dipahami lewat dogma dan hukum yang bersifat beku, melainkan berkaitan dengan keyakinan, tata hidup bersama, tata kerja relasasi dengan alam sekitar, dan tindakan moral kemanusiaan yang bertanggung jawab. Jadi agama tersebut itu sangatlah penting untuk tatanan kehidupan manusia pada zaman sekarang. Karena kita ketahui bahwa teknologi itu tidak sepenuhnya berkembang, tidak sepenuhnya ada keunggulan. Mereka juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan terkhusus untuk kita generasi milenial, seharusnya kita harus melahirkan pribadi yang lebih cerdas secara intelektual dan beragama. Hadirin yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika di awal tadi saya membuka dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun pada hari ini. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.